Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat trading analisa. Kita analisa ulang kembali untuk Virgo ya. Yang kemarin itu area-area entry kita untuk buy ternyata sudah ditembus ya. Di sini kemarin saya berikan area-area untuk buy dan area-area untuk sell ya. Tapi justru sellnya di sini tidak dijemput ya. Sell kita di sini tidak dijemput dan area-area buy kemarin yang ada di sini juga sudah mampu di break ya. Dan kemarin juga saya bilang jika swing low ini mampu di break, maka tren akan berubah menjadi penurunan ya. Di break dengan shadow saja sedikit dia akan berubah menjadi tren penurunan. Nah, di sini justru dia di break sama body ya. Ini jauh lebih kuat lagi ya. Ini jauh lebih kuat lagi, market melakukan penurunan ya. Oke, sampai di sini saya menjelaskan analisa yang kemarin ya. Kemarin di sini kita mencari entry buy itu gagal ya. Kemarin ada batas-batas di area sini, tapi justru di sini sudah mampu di break ya. Swing low yang ini mampu di break, untuk buy kita gagal ya. Dan di sini entry kita untuk sell juga masih tidak dijemput ya. Kemarin itu tidak dijemput dan swing low yang sudah saya tandai juga sudah di break. Maka tren sekarang berubah menjadi tren penurunan ya, tren penurunan. Sebenarnya kemarin itu juga saya jelaskan di sini ada indikasi membentuk HNS ya. Di area sini ada indikasi membentuk HNS ya. Jadi ini masih ada indikasi penurunan lagi ya. Kita akan mencari selnya ya. Kita akan mencari selnya. Oke. Semalam juga saya melihat di sini ya, setelah dia break dan saya melihat di sini setup dominan break sell-nya sudah direspon ya. Ini candle dominan break sell, ini yang mampu break, kita ukur sampai sini ya. Nah, seperti ini ya, dominan break di mana ada kenaikan ya. Ini bagi teman-teman yang masih belum begitu paham di dominan break ya. Inilah candle dominan break sell-nya ya, candle bullish ini di mana market ada kenaikan ya. Candle bullish ini dimatikan dengan atau di break dengan lebih dari 3 candle ya, 1 2 3, di sini ada 4 yang mampu break. Nah, ini dinamakan dominan break sell ya. Jadi seperti itu. Nah, kita ukur sampai situ. Semalam saya ukur seperti ini dan sekarang market sudah sampai di level 161 ya. Market sudah sampai di level 161, dia langsung respon ya. Menurut saya dia respon akan masuk di zone-zone ini ya. Dia akan masuk di zone area itu untuk melanjutkan penurunan ya. Tentu area yang dituju nanti ya di level 261 ya, di level 261. Di sini jika kita lihat juga sudah di break ya. Ini sebentar, ini juga sudah mampu di break. Ini membentuk sebagai candle CB1 sell ya. Tapi saya tidak akan ukur sampai situ dulu ya. Yang jelas di sini market sudah sampai di level 161. Nah, di level 161 semalam itu juga bertepatan dengan area-area SNR US ya. Kita tahu cara marking SNR US-nya ya, dimana ada base H4 ya. Sebenarnya ini di dalam inside bar ya. Ini candle bearish ya. Ini sebenarnya mudah ditembus nanti setelah dia reject. Analisa saya ya, ini nanti akan ditembus ya. Sebenarnya ini bertindak sebagai dominan break buy, tapi ini juga shadow-nya sangat panjang ya. Ini nanti akan mudah sekali ditembus ya. Order blocknya itu menurut saya kurang kuat di sini ya. Di sini kita bisa marking sebenarnya ya. Cara markingnya tetap sama ya. Cara markingnya tetap sama ya. Misal seperti ini. Ini adalah dominan break buy ya. Inilah base H4-nya ya. Kita bisa ganti time frame di H1. Semalam saya juga ada entry buy di area sini ya. Nah, di time frame H1 ini saya menandainya seperti ini ya. Sebenarnya ini ada yang fresh ya. Ini ada yang fresh sebenarnya di sini ya, di area sini. Lalu kita marking lagi di shadow terbawahnya ini ya, seperti ini. Ini adalah area-area SNR US ya. Dan saya marking di base-nya ini ya, di base-nya yang ini. Nah, seperti ini. Lalu saya marking seperti ini semalam ya. Sebentar. Coba kita cek dulu di time frame M30 ya. Kita cek dulu di time frame M30.
Oke, kita cek di time frame M30. Sebentar. Nah, di time frame M30 ya, ini juga terbentuk sebagai dominan big bear ya, IB. Ini juga termasuk jika dilihat di time frame M30 itu juga bagian dari IB ya, atau base dari time frame M30. Ini juga dibilang kuat ya. Ini bisa dikatakan kuat. Nah, jadi area-areanya untuk entry buy itu sebenarnya di area sini ya, di area situ ya. Oke, coba kita lihat sekarang ya, di sini coba saya perpanjang lagi area-areanya. Aduh, ini tergeser ini ya. Oke, kita panjangkan. Sebenarnya kenapa saya marking di area sini? Ini karena sudah masuk di level 161, dan level 161 itu bertepatan dengan area-area SNR US yang berada di dalam base time frame 4 tadi ya. Ini area berada di base time frame 4. Ini adalah SNR US ya, dimana SNR itu terbentuk di jam-jam New York atau di jam-jam 7 malam Indonesia Barat ya. Jadi seperti itu. Nah, di sini market merespon ya. Di sini market langsung merespon mas saya ya. Dia menyentuh sedikit langsung merespon ya. Di sini semalam saya ada entry di area atasnya sedikit ya. Atasnya sedikit, tidak terlalu mepet seperti itu karena saya menjaga spread ya. Menjaga spreadnya itu seperti saya kasih beberapa picks supaya tertrigger ya. Jadi seperti itu ya. Sekarang sudah berada di posisi level 161. Oke, sekarang kita analisa untuk hariannya ya. Untuk hariannya ya, seperti biasa tentu kita marking area supply-nya ya. Di sini kemarin yang sudah kita marking tapi market tidak sampai naik ya di sini. Nah, sekarang kita bisa marking base-nya di sini atau base supply-nya di situ ya. Coba kita marking base supply-nya ya, karena ini market sudah ada indikasi penurunan ya. Sekarang ini sudah valid menjadi swing high ya. Ini sudah valid menjadi swing high karena mampu break ini ya, break swing low terdekat. Maka tren sekarang lebih cenderung untuk melakukan penurunan ya. Oke, setelah kita marking di time frame H4, tentu seperti biasa kita ganti time frame di H1 ya. Di H1 kita cari SNR US-nya. Jika kita lihat di sini SNR US-nya itu ya yang strong seperti tadi ya. SNR US yang strong itu di sini yang kayak ini itu tidak ada ya. Yang strong seperti ini misal ya, seperti ini tidak ada. Di sini bukan SNR US melainkan di sini ya. Ini termasuk SNR US ya. Coba kita lihat lebih detail lagi di sini. SNR US-nya itu terbentuk justru di sini ya. Terbentuknya justru di situ. Jadi menurut saya SNR US-nya yang strong itu adalah ini ya. Coba di sini jika saya amati, di sini ada area imbalance di bawah area SNR US ini ya. Ini juga berpotensi untuk memantulkan harga. Tapi ingat, di bawah ini juga masih ada potensi memantulkan harga, di mana ada supply atau order block ya, atau base supply ini di bawahnya ada imbalance ya. Ini ada indikasi dia akan melakukan pantulan ya. Jadi seperti itu ya. Oke, di situ ada imbalance. Coba saya kasih garis horizontal ya di sini. Oke, di sini ada kekosongan. Tapi saya justru cenderung jika mau sell ya, jika mau sell itu untuk jangka panjang saya tetap akan mengambil di body base H4 ya. Itu yang sudah saya tandai, itu body H4 itu ya. Ini. Nah, di sini kita kecilkan SNR US-nya, ternyata berada di atasnya ya. SNR US itu ternyata berada di sini. Oke, kita kecilkan lagi di time frame M30 seperti biasa. Kalau bisa kita mencari
supply yang fresh ya, tapi supply yang fresh yang bertepatan di area SNRUS nya itu sangat tinggi di sini ya. Apakah ini nanti market mampu menjangkau di area sini ya? Menurut saya ini masih banyak penghalang ya. Pertama di 1918 ini, kedua di 1921 ya. Jadi di sini banyak sekali penghalang market untuk melakukan kenaikan ya. Bisa saja market di sini di level 1918 ini sudah direspon karena di sini sudah ada support yang sejajar dengan base di area sini ya. Base drop ini sangat berpotensi untuk market melakukan penurunan ya. Jadi menurut saya market itu entah nanti akan sampai di area atas itu ya, tapi menurut saya penghalang ini juga termasuk penghalang kuat karena support ini ya sejajar dengan area supply-nya ya. Bisa saja sampai di sini saja market sudah direspon ya. Tapi untuk menambah akurasi kita ya, kita bisa mengukur area ini ya, apakah ini ada setup B ya, ini time frame H1 ya, di sini tidak ada setup, maka kita bisa turunkan time frame di time frame M30 ya. Di time frame M30 karena ini swing terendah ya, swing terendah di sini tidak ada setup sama sekali ya. Di sini pun juga tidak ada setup B ya, maka kita bisa turunkan time frame ya di time frame M15. Kita lihat apakah di area sini ada setup B nya ya. Karena ini market swing shadow-nya terbawah, maka saya cenderung akan mengambil setup di sini ya. Di sini jika kita lihat di sini juga tidak ada setup B ya, dia tidak mampu break SND di atas ini ya. Di sini baru dia mampu break ya. Tapi saya cenderung akan memilih setup B yang berada di sini. Coba kita ukur ya, nanti kita bandingkan sama yang di sini ya. Kita ukur dulu ya, seperti ini. Misal ini adalah setup B ya, ini candle CP1 nya ya, ini candle CP1. Oke, saya kasih warna kuning. Nah, kita bisa mengukur ini candle yang mampu break, ini level 100 ya, ini level 100. Lalu level 0 itu kita taruh di swing shadow terbawah. Nah, di area-area 161 ini kita sudah bisa melakukan open posisi sell ya. Jadi di level 161 ini kita sudah bisa melakukan open posisi sell ya. Ini sangat tepat sekali ya. Jadi kita bisa memberi rectangle seperti ini ya, garis horizontal seperti ini misal ya. Tapi ini untuk kita open posisi sell, bukan untuk buy ya. Untuk buy di sini semalam juga saya ada, tapi saya sudah take profit di area sini ya. Lalu saya hold 1 dan market turun mengambil SL plus saya ya. Di sini kita tetap menunggu di area situ ya. Oke, coba saya ukur yang sebelahnya ini ya. Ini juga ada setup CP1B. Coba saya ukur dulu di sini yang mampu break. Nah, di level 161 ini juga bertepatan dengan level 261 ya. Sekarang kita tinggal cari SND-nya di sini ya. Coba kita cari SND-nya di situ di time frame M30 ya. Seperti itu juga tidak masalah ya. Nah, yang kita tandai tadi di sini adalah area supply ya, meskipun ini bukan SNRUS, sebenarnya ini juga kurang kuat menurut saya ya. Tapi yang bertepatan dengan base 4 tadi berada di level 261 ini justru ini kuat ya menurut saya, meskipun dia tidak bertepatan di SNRUS ya, karena di sebelahnya ini juga termasuk bagian dari SNRUS. Tapi juga menurut saya ini bukan masuk SOP saya ya. Sebenarnya entry ini tidak masuk SOP saya ya. SOP saya itu tetap berada di area SNRUS yang ini ya. Tapi ini sangat jauh sekali ya. Jadi saya akan pantau lagi market nanti ya seperti apa ya, sambil kita melihat news untuk malam nanti ya. Jadi area sell kita bisa di area sini ya, di level 161 dan di level 261 ini ya. Bisa saja kita entry di level 261 itu ya. Bisa di level 161 ini ya, ini untuk kita open posisi sell ya. Juga bisa di level 261. Kalau di level 261 sudah saya kasih rectangle di sini ya. Tinggal bisa menaikkan misal seperti ini ya. Ini entry kita berada di 21 dan di 23 ya, seperti itu. Oke, jadi kita akan open posisi sell ya, menunggu sellnya di area sini ya, di area 1 dan ini area 2 ya. Jadi seperti itu, kita tunggu respon-responnya. Biasanya jika tidak di dalam SOP saya itu, saya cenderung lebih memilih entry itu menunggu dengan adanya konfirmasi ya.
Misal seperti tadi di time frame bisa di time frame M15 ya. Kalau di trading view juga bisa di time frame M3 ya. Ini M3 kalau di MetaTrader itu tidak ada sayangnya ya. Bisa di area sini untuk kita open posisi buy ya. Misal seperti ini ya, ini ada dominan break buy, kita ukur di area sini. Waktu dia reject itu kita bisa entry posisi untuk buy ya. Seperti itu. Bisa di sini ya, dia masuk di level 161 ya. Tinggal di level 261 ya. Tapi di MetaTrader ini tidak ada ya. Di MetaTrader itu 3 menit itu tidak ada ya. Jadi untuk analisa ini saya lebih sarankan untuk sahabat-sahabat trading analisa itu mengambil entry sell-nya ya. Bisa saja market ini nanti ya, sebentar, bisa saja market ini nanti dia melakukan seperti biasa ya. Setelah melakukan penurunan bisa saja ada konsolidasi lalu dia terjun. Nah seperti itu ya. Bisa saja dia akan ada konsolidasi seperti ini yang kemarin ya. Seperti ini dia melakukan kenaikan lalu sekarang melakukan penurunan ya, seperti itu. Dan batas untuk yang sell yang dapatnya di atas itu saya cenderung di level ya, sebentar coba saya lihat di base nya. Mungkin yang oranye ini yang sudah saya tandai itu ya, saya lupa juga ya. Setidaknya di area base ini ya, di situ ada bullish engulfing, itu berpotensi akan memantulkan harga. Jadi di area-area ini jika ingin scalping ya, untuk take profit yang di hold itu bisa saja di area 1895 ya. Jadi seperti itu. Oke, jadi kita bisa entry di dua area ini ya. Ini bisa lotnya kecil, lebih bagus sebenarnya yang ini, tapi SOP kita itu berada di sini ya. SOP kita itu berada di sini. Dan di sini juga terbentuk bearish engulfing di time frame H4 ini juga berpotensi kuat ya untuk menahan harga ya. Jika kita lihat di time frame H4 sendiri ini juga ada sedikit imbalance ya, ada kekosongan sedikit di sini ya. Ini juga berpotensi dia akan memantulkan harga di level ini ya. Jadi seperti itu. Oke, kita sekarang beralih ke fundamentalnya. Oke, di fundamental tadi sudah saya lihat sedikit ya, di jam 4 sore di sini market sedang berjalan ya. Di sini ada kenaikan ya, di sini ada kenaikan ya. Oke. Tidak ada data di jam-jam 7 malam ini nanti akan ada news ya. Di sini ini saya ganti anu ya. Sebentar. Di situ saya ganti pindah ke Inggris ya. Previous ya, di sini jika kita lihat previous ini sama ya ini. Jadi ada sideways ya, tapi sideways jika ini ada logo merah atau ada news itu biasanya dia ada kenaikan tajam atau penurunan lalu dia kembali ke tempat semula ya. Bisa saja seperti itu, hanya membuat shadow. Tapi jika kita lihat di jam yang sama ini ya, di jam yang sama ini di sini juga USD ya, di sini lebih rendah dari forecast, maka ini analisanya turun ya. Analisanya turun ya, ini previous lebih rendah dari forecast. Di sini juga berpotensi akan melakukan penurunan ya di jam-jam 7 malam nanti ya. Jadi seperti itu analisa fundamental untuk nanti malam ya. Setelah itu di sini ada sedikit kenaikan karena ini adalah GBP ya, GBP yang tadi USD ini juga ada sedikit kenaikan. Tentu di mana ada penurunan pasti ada koreksi seperti itu ya. Di situ ada kenaikan, di sini jika kita lihat previous lebih tinggi ya, di sini juga ada kenaikan ya. Di situ juga ada kenaikan di malam harinya. Oke, disusul di sini jam 1 kita juga perlu waspada ya. Di jam 12 ini tidak ada data, di sini kosong ya. Di sini previous lebih rendah dari forecast. Di jam-jam 1 ini market akan ada penurunan ya, karena ini USD. Jadi di gold dia akan ada penurunan sampai di pagi hari ya. Jadi sampai di jam 6 pagi ya. Setelah dia tadi ada koreksi naik, maka dia akan melakukan penurunan. Setidaknya market itu nanti membuat sebuah struktur misal ya seperti A, B, C seperti itu ya. Atau bisa saja dia membuat penurunan ya, lalu dia naik seperti ini ya, lalu dilanjutkan dengan penurunan. Nah seperti ini bisa saja market itu membentuk candle-candle seperti ini ya.
Oke, mudah-mudahan sampai di sini sahabat-sahabat trading analisa bisa paham. Untuk analisa kali ini ya saya berikan analisa teknikal juga fundamental, mudah-mudahan bisa dipahami. Jadi untuk sell ya, untuk sell tetap ya kita, menurut saya untuk sell itu saya akan menunggu di area sini ya, di area sini lebih aman. Saya sarankan maksudnya buat teman-teman ya, itu di area sini ya, mudah-mudahan sampai. Jika tidak sampai terburu news bisa saja ya, area ini tadi di level 161 Fibo Musang di time frame M15 tadi itu bisa saja nanti market akan melakukan penurunan ya. Jadi seperti itu, kita lihat, kita tunggu sampai market datang ke zone entry kita ya, kita tunggu sampai market itu mendatangi zone area entry kita. Jadi kita wajib bersabar ya. Sayangnya di sini SNR US-nya itu sangat jauh ya, tapi bisa saja karena ini bisa saja bertindak sebagai inducement ya, dua ini bisa saja market naik lalu melakukan penurunan. Tapi menurut saya ini sangat jauh ya. Di sini aja market sudah ada reject ya dari swing low di area sini ya, ada reject di area swing low itu. Jadi kemungkinan market tidak sampai di area sana ya, tapi bisa saja sampai ya. Tapi untuk news nanti malam juga masih ada indikasi melakukan penurunan. Oke, demikian penjelasannya, mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa membantu sahabat-sahabat trading analisa. Dari trading analisa selalu mendoakan supaya sahabat-sahabat trading analisa sehat selalu, banyak rezekinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit konsisten. So depressed when I can't seem to get